Kalau kita ngomongin motor di Indonesia, pasti satu nama langsung muncul di kepala kita, Honda. Coba deh kamu lihat di jalanan, di gang-gang, sampai di depan rumah kamu. Hampir pasti ada motor Honda di sana. Dari yang model lama sampai yang paling baru. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Kenapa sih Honda bisa selaris dan sepopuler itu di Indonesia? Apa cuma karena dibilang irit dan awet aja? Atau ada strategi lain yang bikin mereka susah digeser dari tahtanya? Hari ini, saya mau ajak kamu bongkar tuntas rahasia di balik dominasi Honda ini. Bukan cuma soal mitos, tapi fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Mari kita bicara data. Tahun 2024, penjualan motor Honda di Indonesia itu tembus 4,9 juta unit. 4,9 juta. Itu artinya Honda menguasai 78% pangsa pasar nasional. 78%. Ini bukan lagi dominasi, ini hegemoni. Ini bukan cuma jadi pemimpin pasar, tapi sudah jadi raja tunggal yang tak tergoyahkan. Total penjualan motor di Indonesia tahun 2024 itu 6,3 juta unit. Bayangkan dari setiap 10 motor baru yang terjual, hampir 8 diantaranya itu Honda. Apa kamu tidak merasa aneh dengan angka ini? Apa iya, merek lain sebegitu tidak kompetennya sampai Honda bisa meraup pangsa pasar sebesar itu? Lihat saja model-modelnya. Honda Beat, motor sejuta umat, terjual 1,63 juta unit sepanjang 2023. Skutik ini diminati karena desainnya yang simple, irit bahan bakar, dan harganya terjangkau. Cocok untuk mobilitas di kota-kota besar karena bobotnya ringan. Lalu ada Vario 160 yang laku lebih dari 540.000 unit. Diminati karena tampilannya yang sporty dan mesin 160 cc yang bertenaga namun tetap irit. Lalu ada Scoopy, PCX 160 dan Genio yang laku ratusan ribu unit per tahun. Mereka punya varian untuk semua segmen, dari yang paling murah sampai yang premium, dengan desain yang selalu pas di mata masyarakat. Tapi, apakah ini benar-benar pilihan yang beragam atau cuma ilusi keragaman dalam satu kandang yang sama, yang didesain sempurna untuk memonopoli pasar? Kita mulai dari poin yang paling sering kita dengar. Honda itu irit dan awet. Ini bukan sekadar omongan di warung kopi, tapi udah jadi kepercayaan yang mendarah daging di masyarakat kita. Orang tua kita bilang Honda irit, teman-teman kita ngomong Honda awet, dan kita akhirnya percaya. Lalu, konsumsi rata-rata Honda Beat berkisar 55 km per liter hingga 60 km per liter. Bahkan ada yang mencapai 63 km per liter dengan fitur ISS. Ini adalah salah satu kenapa banyak orang tertarik dengan motor Honda karena keiritannya. Kenapa ini penting? Karena buat mayoritas orang Indonesia, motor itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Motor itu alat tempur buat cari nafkah, buat nganter anak sekolah, buat belanja ke pasar. Jadi, ya, kalau motornya irit, biaya operasional harian kita jadi ringan. Bensin nggak boros, dompet aman. Terus, kalau motornya awet, jarang rusak, itu artinya kita nggak perlu keluar duit mendadak buat servis atau ganti spare part. Ini jaminan ketenangan pikiran yang berharga banget. Coba deh kamu bayangin kalau setiap hari harus isi bensin banyak, atau tiap bulan motornya rewel masuk bengkel, pasti pusing kan? Nah, disinilah Honda menawarkan solusi. Mereka bukan cuma jual mesin, tapi jual keandalan dan efisiensi yang langsung dirasakan di kantong dan aktivitas sehari-hari. Ini bikin konsumen yakin kalau pakai Honda, hidup mereka bakal lebih gampang dan pengeluaran bisa ditekan. Strategi Honda ini jitu banget karena mereka memahami betul kebutuhan dasar masyarakat kita. Nah, ini juga poin penting yang jarang dibahas secara mendalam tapi sangat menentukan. Nilai jual kembali Honda itu stabil, bahkan cenderung tinggi. Kalau kamu beli motor Honda, terus nanti beberapa tahun kemudian mau kamu jual lagi atau tukar tambah, harganya itu nggak jatuh-jatuh banget. Ini yang menjadi kepercayaan masyarakat membeli motor Honda, seakan yakin bahwa kalau dijual, harganya tidak turun. Ini beda sama beberapa merek lain yang begitu keluar dari dealer, harganya langsung anjlok parah. Kenapa Honda bisa begitu? Ya, karena reputasi irit dan awet tadi, plus jaringan bengkel yang di mana-mana. Orang yang mau beli motor bekas Honda itu juga mikirnya gampang nyari spare part dan biaya perawatannya murah. Jadi mereka berani bayar lebih mahal. Buat banyak orang, membeli motor sangat memikirkan harga jualnya kembali. Bukannya fokus ke fiturnya, tapi fokus kalau dijual lagi harganya tidak jatuh. Dan kepercayaan ini membuat motor Honda sangat diminati karena masyarakat percaya bahwa Honda mempunyai harga jual kembali yang stabil.
Selain soal irit dan awet serta harga jual, Honda juga jago banget di urusan desain. Coba deh kamu perhatikan motor-motor Honda yang paling laku kayak Vario, Scoopy, atau Beat. Desainnya itu modern tapi nggak norak, stylish tapi nggak aneh-aneh, dan yang penting sesuai banget sama selera masyarakat Indonesia. Mereka bisa bikin motor yang tampilannya menarik buat anak muda, tapi juga nyaman dipakai sama bapak-bapak atau ibu-ibu. Nggak terlalu agresif kayak motor sport, tapi juga nggak terlalu polos, ada sentuhan elegan dan fungsionalitasnya pas. Skutik mereka misalnya punya bagasi yang cukup besar buat belanja, dek yang rata, bawa galon, dan posisi riding yang santai. Honda itu kayaknya ngerti banget apa yang diinginkan pasar kita. Mereka nggak cuma ngikutin tren, tapi juga kadang jadi trendsetter dengan desain yang sederhana tapi ikonik. Contohnya, Scoopy dengan gaya retronya atau Vario yang sporty tapi tetap praktis. Desain yang pas di hati ini bikin orang merasa motor Honda itu desainnya sesuai dengan selera pasar Indonesia. Jadi bukan cuma beli fungsi, tapi juga beli gaya dan kenyamanan yang udah dipikirin matang-matang. Ini bikin orang semakin lengket sama Honda. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa motor Honda bisa jadi raja jalanan di Indonesia itu bukan cuma karena 1-2 alasan. Ini kombinasi dari citra irit dan awet yang terbukti di lapangan, jaringan bengkel dan suku cadang yang masif di seluruh negeri, nilai jual kembali yang stabil bikin kita tenang secara finansial, dan desain motor yang memang sesuai selera serta kebutuhan fungsional masyarakat Indonesia. Mereka berhasil membangun bukan cuma bisnis, tapi juga kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang sangat dalam. Maka tak heran, gelar Raja Jalanan ini kayaknya masih akan diemban Honda untuk waktu yang lama. Menggulingkan mereka dari takhta itu butuh upaya luar biasa dan mungkin revolusioner dari kompetitor. Menurut kamu, ada nggak sih merek motor lain yang punya potensi buat menyaingi dominasi Honda di Indonesia? Atau Honda memang udah terlalu kuat buat digoyahkan? Yuk sampaikan pandangan kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu setuju dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.